Ya, good morning everyone. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah bahasa Inggris teknik lanjut. Ya, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Selanjutnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim yang menjalankan. Hari ini merupakan hari ketiga Ramadan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pula permohonan maaf karena minggu lalu saya tidak bisa bergabung bersama kalian. Saya berjanji untuk membuatkan materi, namun hingga detik-detik minggu ini saya baru bisa membuat aktivitas untuk perkuliahan kita. Saya perlu sampaikan, mungkin saudara-saudara juga tahu bahwa selain Pak Farid mengajar, memang ada tugas tambahan ya, ada tugas tambahan yaitu ada 2 tugas tambahan. Pertama itu menjadi sekretaris Lembaga Inovasi dan Pengembangan Kewirausahaan. Yang kedua, Pak Farid juga sebagai staf ahli Rektor UNM. Jadi yang paling waktu yang tidak bisa ditawar itu adalah menjadi staf ahli. Terkadang kalau ada kegiatan Bapak Rektor yang membutuhkan saya harus mendampingi beliau, itu saya tidak bisa meninggalkan. Jadi terkadang ya mohon maaf, ada yang bahasanya Pak Rektor ada skala prioritas, padahal sebenarnya mengajar kalian juga adalah tugas utama saya. Ya, jadi itu ya, mohon dimaklumi. Nanti intinya saya tetap melaksanakan tugas saya untuk mengajar kalian. Oke, baik. Saya ingin bertanya, pada pembelajaran sebelumnya Pak Ismail itu mengajarkan tentang apa? Ada yang bisa berbagi? Pak Ismail mengajarkan Anda tentang apa? Halo, apakah suara saya didengar? Saya cek dulu. Sri Gogo, Pak Ismail mengajarkan tentang apa, Sri Gogo? Kalau Pak Ismail dulu Pak mengajarkan tentang struktur, cara membaca dan beberapa contoh soal dari listening TOEFL. Oh, listening to file. Ya, oke, baik. Yang lain, jadi sudah bisa semua ya menjawab pertanyaan structure kalau ada tes TOEFL. Mana Nur Afni? Nur Afni, sudah bisa Nur Afni? Masih Pak, kurang. Kurang, ya, oke. Baik ya, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa kenapa kami memilih TOEFL ya. Kemudian kalau di S1 itu saya memilih IELTS ya, karena 2 tes inilah yang dijadikan acuan kalau kemudian untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang. Artinya yang bukan bahasa ibunya itu bahasa Inggris ya. Jadi misalnya Pak Farid atau Pak Ismail yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, itu syarat minimalnya untuk mendapatkan beasiswa itu harus nilai TOEFL-nya minimal 550. Atau kalau yang mau lanjut ke luar negeri, yang khususnya di Eropa, Australia, itu nilai IELTS-nya 7,0. Jadi itu yang menjadi standar. Jadi mungkin kalau misalnya saya mau tanya sama Muhammad Taufik Alatsari, can you speak English? Iya, Pak. Can you speak English, Muhammad Taufik? Can you speak English? Yes, Yes, Pak. sir. Ya, oke. Jadi kalau dia sudah bilang ya, yes, sir, berarti dia sudah bisa bahasa Inggris ini, toh? Nah,
Tapi kemudian itu tidak menjadi jawaban bahwa Anda bisa. Ya, Anda harus dites. Makanya itu salah satunya. Dan memang ini butuh proses, ya, butuh proses. Jadi tadi waktu saya bertanya sama Nur Afni, apakah Anda bisa menjawab struktur yang dibagikan oleh Pak Ismail? Nur Afni masih ragu-ragu. Ya, memang seperti itulah adanya. Jadi memang kita kalau bahasa perfect, practice make perfect. Artinya kalau kita sering latihan maka akan membuat kita menjadi sempurna, menjadi pintar. Ya, jadi Anda harus latihan. Kalau ada di dalam diri Anda ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, mulai dari sekarang Anda harus latihan. Ya, since now you have to practice to speak English, ya, to practical your English, to improve your ability in English. Jadi intinya hari ini mulai sekarang Anda harus latihan. Jadi jangan sekedar not only to pass your course. Jadi tidak sekedar hanya untuk lulus dari kuliah ini. Ya, jadi kalau lulus kuliah ini oke lah Anda dapat nilai A, A minus, B plus, B. Tidak sekedar itu yang kami inginkan dari saya dan Pak Ismail, tapi betul-betul kami inginkan adalah Anda itu punya semangat untuk belajar. Ya. Jadi kalau Pak Farid ini dapat tugas untuk mengajarkan Anda tentang reading comprehension and writing, ya. Jadi kalau di TOEFL memang tidak ada writing, tapi saya diberikan amanah oleh Pak Ismail untuk membawakan materi tentang writing. Tapi reading comprehension, jadi kalau di TOEFL itu dia 3 section ya, ada di sini ada listening comprehension, jadi kemampuan mendengar Anda. Jadi kalau kita sering membaca, sering mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, sering nonton di YouTube, nonton film, dengarkan musik, nanti Anda akan terbiasa mendengarkan informasi tentang yang berhubungan dengan TOEFL, listening comprehension. Kemudian ada structure and written expression, ya, nanti ada juga written. Kemudian yang terakhir itu reading comprehension. Jadi reading comprehension ini mungkin Anda sudah terbiasa lah, biasa kalau ngerjakan tes, ya, tapi mungkin tingkat kesulitannya ini lebih bertambah lagi. Jadi kalau kita lihat di Syam Oke, saudara-saudara, Anda sudah melihat ada di situ materinya ya, ada materi, kemudian nanti kita coba tes. Ya, jadi nanti tes kita Pak Farid ini sampai pukul 9, nanti sampaikan sama teman Anda. Kalau di tes TOEFL itu sebenarnya waktunya itu kalau Anda lihat itu perbacaan itu sekitar 20 menit. Ya, jadi perbacaan itu 20 menit. Tapi kalau di sini pernah saya ikuti tes, dia 55 menit untuk semuanya. Ya, tapi untuk kali ini Anda diberikan waktu sampai 1 jam lah. Tidak apa-apa Anda latihan 1 jam. Ya, 1 jam. Jadi sampai jam ini nanti kita akhiri sekitar jam 45 menit lah ya, jam 8.15 nanti Anda mulai tes. Saya minta satu orang coba dulu, ini saya tampilkan ya di Syam Oke. Saya tampilkan di Syam Oke. Ya. Jadi di Syam Oke ini kita lihat, ini bisa dilihat ya sekarang. Iya Pak, bisa. Ya, jadi ini kan pertemuan kita hari ini. Kemudian ini mohon isi daftar hadirnya. Kemudian ini ada materinya. Ya, kalau kita buka di sini ada materinya. Silakan Anda baca. Ya, Anda latihan. Kemudian di sini ada menjawab pertanyaannya ya.
Kalau Pak Ismail kan di sini menjawab pertanyaan, Anda disuruh isi ya, mengupload jawaban di sini. Ada sekitar 16 orang yang berpartisipasi di sini. Di sini ada jawabannya ya. Ya, di sini jam berapa Anda kumpul ini ketahuan semua. Nah, kalau Pak Farid, sini saya menggunakan Google Form, jadi Anda tidak perlu lagi menuliskan atau mengcopy. Atau bisa juga pilihannya kalau memang agak berat di sini. Kan ini saya berikan menggunakan ini, Anda bisa langsung ya, Anda bisa langsung di sini nama, kemudian NIM-nya berapa, kemudian Anda tinggal klik-klik saja di sini. Ini memudahkan Anda karena kalau Anda print out dulu kemudian nanti di itu mungkin nggak berat ya. Ini tinggal Anda isi saja ya. Ini waktunya tadi saya sampaikan 45. Kalau Anda ini kalau tesnya ini totalnya 55 menit. Ya kita coba uji coba saja lah ya, uji coba, enggak apa-apa. 25 menit lah ya. 25 menit saja. Ya. Nanti coba dicek ya kalau bisa, coba saya uji coba dulu. Feti Fatimah bisa dibuka itu, Feti. Ada laptop tak? Bisa Oh, tidak ada, Pak. sudah minta buka, Mi? Bisa aja. Feti, tak buka aja. Halo, Feti, bisa aja kita buka? Buka aja, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ini memudahkan ya. Jadi Anda tidak perlu lagi print out, Anda tinggal baca. Jadi kalau mungkin jawabannya kurang apa ini, teksnya kurang jelas, Anda bisa membuka di itu. Di mana? Ada lembarnya itu. Nah, itu lembarnya silakan Anda latihan. Nanti minggu depan kita, kalau Pak Ismail kan juga mengajarkan bagaimana trik-triknya menjawab ya. Nah, nanti kita coba berdasarkan pengalamannya Pak Farid bagaimana caranya kita menjawab. Nanti kita coba cari-cari informasi juga di YouTube. Bagaimana trik-triknya menjawab kalau reading comprehension. Itu nanti kita akan jawab minggu depan ya, minggu depan triknya ya. Nah, jadi itu dulu kita pelajari. Nah, ini yang ini ya. Kalau Anda download langsung, keuntungannya kalau di download itu ada ininya. Saya presentasikan. Ada tulisannya line berapa dia. Oke, ini. Nah, ini kan kalau di sini ada tertulis misalnya line 5 jadi Anda lebih cepat. Nah, misalnya 1 2 3 4 5. Nah, ini line 5, ini line 10 atau garis ke 15, 20. Jadi kan ada pertanyaannya nanti seperti itu. Nah, sedangkan di Google Form itu tidak ada. Ya, Google Form tidak ada. Ya, oke. Jadi hari ini kita belajar reading comprehension, Anda latihan dulu. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana triknya atau tipsnya untuk menjawab pertanyaan. Ya, berdasarkan pengalaman dari Pak Farid, dan nanti kita mencari referensi yang ada. Ya, ada yang any question? Any question for our lesson today? Ahmad Aswan baru bangun, Ahmad Aswan. Dari tadi saya telepon Ahmad Aswan. Mana Ahmad Aswan ini? Bagaimana? Ada pertanyaan? Muhammad Yunus, do you have question? Or Imelda, do you have question, Imelda? Are you understand what I say?
Not sure. I'm understand. Oh, oke. Muhammad Taufik Alatsari, do you understand what I said about our lesson today? Yes, sir. Yes, sir. Pokoknya bilang saja yes, no, ya. Ya. Ada yang mau apa ini menyampaikan pengalamannya berpuasa pakai bahasa Inggris? I want listen experience about fasting moon atau Ramadan. Yeah, can you express your opinion about your experience today? Ya, sudah 2 hari ya, 2 days. Ya. Ada yang mau berbagi pengalaman pakai bahasa Inggris? Ya, ini kita latihan, kan Anda sudah belajar TOEFL ini sudah tingkat lanjut ini. Coba saya mau dengarkan dulu. Feti Fatimah, can you speak English? Can you explain about your experience to Ramadan? What's your experience? Pakai bahasa Inggris, coba. Ada yang mau terima tantangan? Ini kayak malu-malu kalau if you always say, ya, if you always say and mistake to make mistake. Jadi kalau kita takut, malu, takut, nggak pernah bisa bahasa Inggris itu. Ini mumpung kita belajar. Pak Farid juga belajar, ini umurku jauh di atas Anda. Tapi saya nggak pernah lelah belajar. Walaupun orang bilang, kenapa bahasa Inggrisnya masih terbata-bata, biar nih. Never mind, because English is not our language. So we have to practice every day. Ya, Ahmad Aswan, can you explain about your experience for two Ramadan, for 2 days Ramadan? Yes, sir. I'm sorry. Ya, gimana? I can't explain, sir. I'm sorry. Can you explain? Ya, karena ini mata kuliah Anda ini sudah bahasa Inggris lanjut loh. Ini advance ini. Ini advance ini. Atau Imelda, coba Imelda pakai bahasa Inggris ya dulu, Imelda. Don't be shy and don't afraid. Itu kan selalu bahasa yang kita dengar ya. Don't be shy and don't afraid to make mistake. Yeah, because if you didn't practice your English, you cannot improve your ability. Jadi kalau tidak pernah kita praktekkan, kita tidak bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Dan Anda akan terus menjadi seperti yang hari ini. Ya. Pak Farid ini ditantang untuk mengajar bahasa Inggris. Saya terima. Ya konsekuensinya karena kan saya berasal dari luar negeri kan, S3-nya, walaupun bahasa di sana itu bahasa Mandarin. Tapi setidaknya kalau komunikasi, at least if I communicate with my professor, I using English. So saya tidak pernah malu, saya tidak pernah takut. Ya, walaupun salah, yang penting it's a very important thing. If we communicate with the other, they can understand what we say. Jadi yang penting dia mengerti apa yang kita bilang. Ya. Ya, kalau Anda tidak mengerti, bukalah Trans Google. I mean this sir. I mean this sir. Kalau dia tidak mengerti juga apa kau bilang, ya tuliskan pakai bahasanya dia, bahasa Mandarin. Oke, ada yang mau volunteer? Saya tunjuk lagi. Ini namanya ini bagus sekali nih. Gregorius Fevrianto Bello. Ini kan nama-nama luar negeri nih. Coba Gregorius.
Can you speak English? Gregorius? Tiba-tiba terdiam Gregorius. Gregorius, Yes, sir. can you explain about your experience? Are you Muslim or not? I'm sorry, sir. I'm non-Muslim. Yeah, maybe you I'm can. Catholic. Yeah, you Catholic, but you can explain what's your experience when you see your friends Muslim fasting. Ya. Jadi walaupun Gregorius ini beragama Katolik, tapi bisa dia bagi pengalamannya bagaimana dia melihat orang-orang atau temannya yang beragama Muslim itu berpuasa, fasting. Ya, silakan Gregorius in English, please. Yeah, never mind. You can gado-gado. You know gado-gado? Combine Indonesia and English. Kalau kau tahu, kalau bisa ke bahasa Inggris, kalau enggak pakai bahasa Indonesianya. Latihan coba. Ini anak-anak D4 ini harus latihan ini. Silakan. Please, Gregorius. Like play game apa terserah. Ya. Bahasa Inggris lanjut Mito. Ya, saya mengajar dulu kan tadi. Tadi saya mengajar dulu. Sebentar saya telepon. Sebentar saya telepon ke. Ya. 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 Halo. Ya, Ahmad May I Aswan. explain my experience, sir? Ya, silakan. Please. Thank you for the time, sir. Actually, it's not a very space of fasting, but as we know, Ramadan is always be the moment to improve our faith, our taqwa to the God, and I do that every day, and I hope even after Ramadan, I can be just my best personality of myself. I think I can be the best of myself even after Ramadan, sir. I Yeah. think that's all. Okay, good. Sorry for the mistake. Oke, thank you. Pak Ahmad Aswan ya. Jadi bagus ya Ahmad Aswan. Jadi ya saya berharap teman-teman bisa belajar ya. Ini Ahmad Aswan dia tadi malu-malu jadi padahal sebenarnya dia bisa ya. Ya Ahmad Aswan sudah bagus secara komunikasinya ya. Nah, jadi kan terkadang memang kita apa lagi ini bahasa Inggrisnya ini. Ya saya kalau ada yang bisa terjemahkan apa tadi dia bilang Ahmad Aswan. Intinya dia bilang apa? Kalau nggak bisa bahasa Inggris coba menerjemahkan ke dulu. Sulfahmi mana Sulfahmi? Coba Sulfahmi. Please. Can you translate what Ahmad Aswan said about his experience? His experience for to Ramadan. Yeah. For today's Ramadan. Sulfahmi? Atau siapa di antara kalian yang bisa menerjemahkan apa yang dia bilang ini Ahmad Aswan?
Langsung saja sampaikan. Intinya begini Pak yang dimaksud. Halo. Kalau tidak ada Ahmad Aswan, coba terjemahkan ke apa tadi yang kita bilang Ahmad Aswan supaya mereka paham. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi inti dari perkataan saya tadi bahwa seperti biasanya tidak ada yang istimewa dari berpuasa. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Ramadan selalu menjadi momen untuk meningkatkan iman dan takwa. Dan saya sedang melakukan itu sekarang, dan saya bahkan berharap bahkan setelah Ramadan saya bisa tetap menjadi versi terbaik saya. Ya. Bagus ya. Oke. Baik, jadi coba mulai mudah-mudahan minggu depan kita punya waktu ya. Jadi kita coba walaupun kita belajar reading comprehension, kita coba luangkan waktu untuk belajar ya. Ahmad Aswan sudah Anda kirimkan anunya, daftar hadir bahasa Inggris lanjut. Absen ada Anda kirimkan ya. Absen yang bagaimana Pak? Yang dalam bentuk PDF. Ada tidak? Mohon maaf, belum ada untuk saat ini. Tidak ada ya. Ya oke. Nah Bapak silakan Anda absen di di Syam Oke. Kemudian Anda kerjakan, silakan Anda kerjakan tes ya yang ada di Google Form ya. Di Google Form, insyaallah minggu depan coba kita akan belajar bagaimana tekniknya yang baik ya berdasarkan ya pengalaman ya. Ya, for next week our lesson discuss about tips and strategy how to answer the reading test ya. Jadi bagaimana caranya, triknya kita bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi saya berikan kesempatan kepada Anda menjawab yang di Google itu paling lambat nanti dikumpulkan pukul 9. Ini 45 menit ya dari sekarang, berarti ya 9:05 lah ya. Oke, saya pikir cukup hari ini ya. Thank you very much for your attention and I hope you can practice your English every day with your friend. You can listen English song, you can watching English film, or you can watching how to communicate English in YouTube. Ya, Anda bisa menonton film yang bahasa Inggris, Anda bisa mendengarkan musik bahasa Inggris, Anda bisa nonton pelajaran bahasa Inggris yang ada di YouTube. Ya, I hope you can improve your ability in English. Ya, saya berharap Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam bahasa Inggris, not only in speaking, but also in grammar, in listening, in reading, and writing. Ya, jadi kemampuan dalam bahasa Inggris itu tidak sekedar speaking, tapi juga hal yang lain. Ya, structure, kemudian ada juga reading membaca, ada juga listening mendengarkan. Kemudian ada juga writing, menulis. Ya, itu puncaknya orang belajar bahasa Inggris itu nanti ketika Anda sudah bisa menulis dan orang bisa mengerti apa yang Anda tulis. Ya, I think enough for today. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang tips and trick bagaimana reading comprehension based on my experience and reference. Ya, sebelum saya ingin bertanya, kalau sudah tidak ada lagi, ya sampai ketemu nanti minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa masuk on time 7.30. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice day, sir. Thank you, sir. Ya.